Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Kurniawan dan rekan saya Faradita Fadis Aidia. Baiklah, adapun tujuan kami membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan tentang wakaf. Jadi apa itu wakaf dan sejarah atau pengertian wakaf nanti kami sebutkan setelah ini. Baik, tolong didengarkan dan disimak baik-baik ya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf itu seperti apa ya? Jadi wakaf itu, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakaf yang artinya adalah menahan. Secara etimologis, wakaf artinya menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan dan kemaslahatan umum. Nah, pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf, orang yang mewakafkan sesuatu untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu yang tertentu atau jangka waktu yang panjang sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi biasanya yang kita ketahui itu wakaf itu biasanya kita mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, dibangun kuburan, dan lain-lain seperti itu. Mungkin ini banyak yang kita ketahui hanya sebatas gitu ya kan. Kita orang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, biasanya kayak gitu kan. Nah ini sejarah wakaf dari mana sih? Jadi dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syarat wakaf. Maaf, siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf menurut sebagian ulama, yaitu yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW sendiri, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Nah, ini kan. Lalu perbedaan wakaf dengan infak tuh sedekah dan hibah tuh perbedaannya apa? Bukannya sama aja ya membagi sebagian harta atau membagi sesuatu. Nah, dimulai dari sedekah, hakikatnya mencakup segala macam pemberian. Kayak misalkan pemberian uang, sedekah, bahkan senyuman kita aja itu menjadi sedekah ya kan. Benar gak sih? Nah, pemberian sukarela atau apapun kepada orang lain, bentuk dan kuantitas sedekah tidak terikat. Apapun yang diberikan, kayak misalkan uang, tenaga juga bisa jadi sedekah. Istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan. Nah, itu sedekah. Sedangkan wakaf juga bisa berarti menahan harta untuk dipakai manfaatnya. Kayak tadi penjelasan yang di atas itu, wakaf seperti itu. Nah, infak ini adalah pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Misalnya infak itu kalau misalkan kita mau ada hajat apa gitu, ya kan menurut kita infak. Tapi nggak semua apa yang kita hajatkan itu kita infak dulu, nggak. Nah yang terakhir adalah hibah. Hibah itu secara bahasa artinya memberi tanpa mengharapkan imbalan balik apapun. Nah lanjut, tujuan fungsi dan peruntukan wakaf. Pegel. Tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Maksudnya kayak misalkan kita memberi tanah nih untuk dibangun masjid, itu untuk maslahatan warga, biar warga tuh pada sholat di situ. Nah, dengan warga sholat di situ, nanti orang yang memberikan tanah wakaf itu akan mendapatkan pahala yang mengalir karena masjid yang dibangun itu dipakai untuk ibadah, melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi
masyarakat yang melakukan sholat dan orang yang mewakafkan itu akan mendapatkan pahala terus mengalir, amal jariah namanya, amal jariah. Seperti itu. Mungkin pada saat meninggal juga nih, pada saat nanti yang mewakafkan itu sudah meninggal dan masjid yang dipakai itu masih terus menerus sampai dia meninggal masih dipakai terus, itu pahala akan terus mengalir. Seperti itu. Nah, ini fungsi wakaf juga mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, bisa juga kan wakaf juga yang wakafan tanah untuk maslahatan umum, untuk kesejahteraan umum, kayak misalkan untuk kuburan. Ini kan umum nih untuk masyarakat. Untuk masyarakat umum kita mengubur di tempat yang diwakafkan itu. Nah, peruntukan wakaf itu wakaf berdasarkan peruntukan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Nah, ini ada jenis-jenis wakaf nih. Jenis-jenis wakaf. Wakaf itu berdasarkan peruntukannya. Jika berdasarkan pada peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakif ahli dan wakif khairi. Nah, berdasarkan wakaf ini juga dibedakan menjadi dua. Jika mengacu pada jangka waktu pemberiannya, yaitu satu, wakaf yang diberikan untuk selamanya atau mu'abbad. Yang kedua, wakaf jangka waktu tertentu, mu'aqqad, yaitu harta yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, wakaf berdasarkan jenis harta. Berdasarkan jenis harta itu wakaf juga bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Jadi ada 3 teman-teman, 3 macam. Yang pertama ada harta atau benda yang tidak bergerak. Kayak tanah. Tanah kan nggak bergerak tuh, ya kan? Mau dibangunin juga, bangun, nggak bakal bangun tuh tanah. Nah, yang kedua, benda atau harta yang bergerak selain uang, berupa benda yang bisa berpindah, benda atau harta yang bisa dihabiskan dan yang tidak bisa dihabiskan. Surat keluarga contohnya. Terus ada harta atau benda yang bergerak berupa uang. Nah, yang keempat ada wakaf berdasarkan penggunaan harta nih. Jika berdasarkan pada penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa dibagi dalam 2 kelompok. 2. Yaitu mubasyir zat atau zati, yang kedua istismari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suf. Selanjutnya ada akuntansi lembaga wakaf. PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 juga dapat diterapkan oleh nazir perseorangan. Hadirnya standar akuntansi keuangan SAK PSAK 112 akuntansi wakaf yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air, terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebab sebelumnya untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 19 tentang zakat, infak, dan sodako, PSAK 45 tentang organisasi non-profit, dan PSAK 11 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan wakaf. Rukun wakaf adalah berikut ini. Memberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Yang kedua ada wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. Yang ketiga ada harta yang diwakafkan yang berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Selanjutnya ada wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Yang terakhir ada harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf. Ketentuan mauquf bih. Syarat pertama harta yang akan diwakafkan adalah harus berupa barang yang berharga. Harta yang diwakafkan harus
diketahui kadarnya, kemudian barang yang diwakafkan juga harus bersifat mubah. Maka tidak sah mewakafkan barang yang sifatnya haram, seperti home, alat musik, dan lain-lain. Kemudian disebutkan pula bahwa wakaf harus berupa barang, tidak boleh berupa manfaat. Namun pendapat yang lebih kuat diperbolehkan wakaf berupa manfaat. Sehingga jika seseorang menyewa rumah selama 10 tahun kemudian mewakafkan manfaat rumah itu untuk para penuntut ilmu, maka itu diperbolehkan. Unsur wakaf ada wakif, najir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda, dan yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Selanjutnya ada permasalahan dalam praktik perwakafan. Permasalahan dalam praktik perwakafan biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf maupun pengelolaan dan manajemennya. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya, masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkan wakaf. Selain itu, masih cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan benda-benda tidak bergerak lainnya. Selanjutnya ada laporan keuangan wakaf. Entitas pelaporan dana wakaf atau najir menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari najir. Jika entitas memiliki penyertaan saham di entitas anak, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan entitas wakaf. Lalu ada laporan keuangan najir yang lengkap meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan rincian aset wakaf, yang ketiga ada laporan aktivitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan.